masker, sesering mungkin cuci tangan, dan hindari kerumunan. Oke, langsung aja. Di video kali ini aku bakalan sharing tentang alat-alat MPASI yang diperlukan. Dan menurut aku ini dibutuhkan banget dan sangat penting ya untuk menunjang MPASI. Apalagi di masa pandemi ini kita nggak boleh beli makanan sembarangan walaupun banyak yang dijual di luar gitu. Jadi aku sebisa mungkin buat MPASI homemade. Jadi aku siapkan semua barang-barangnya, dan barang-barang ini berbeda dari yang aku pakai. Jadi ini memang khusus bayi gitu, alat-alatnya, jadi nggak kecampur sama alat-alat yang aku pakai sehari-hari untuk masak atau untuk aku atau suamiku kayak gitu. Oke, langsung aja. Jadi yang pertama, aku punya food container. Nah, food container ini kayak gini. Nah, ini untuk nyimpen sayuran, untuk nyimpen wortel, kayak gitu-gitu, untuk nyimpen bahan-bahan yang akan dipakai untuk membuat MPASI. Lalu yang kedua, aku punya plastik clip kayak gini. Ini sih aku buat nyimpen daging-dagingan ya, kayak daging ayam, daging hati, terus sama ikan kayak gitu. Jadi aku bagi satu plastik ini untuk sehari satu kayak gitu. Ini penting juga sih menurut aku. Jadi kita nggak ribet motong-motongin dulu, jadi kita udah siapkan dulu satu-satu kayak gini. Jadi kita tinggal ambil, terus kita tinggal olah kayak gitu. Nah, yang ketiga, aku punya telenan dan pisau. Nah, ini juga aku pisahkan dari alat-alat dapur yang biasa aku pakai, karena kan takutnya kecampur cabai atau yang lain-lain. Jadi ini benar-benar aku pisah alat-alatnya. Ini ada telenan sama pisau untuk mengolah bahan-bahan kayak gitu. Lalu selanjutnya yang keempat itu ada piring. Nah, piring ini sih aku fungsinya tujuannya buat setelah bahan-bahan diolah kayak dipotong-potong atau dicuci, nanti aku taruh di sini semua bahan-bahannya. Jadi nggak berceceran kayak gitu ya teman-teman. Jadi aku taruh kayak misalkan ini berasnya, ini dagingnya, ini bawang merah, bawang putih, atau yang lain-lain kayak gitu. Terus ini aku ada parutan keju. Nah, ini juga perlu banget, ini buat marut sayuran-sayuran kayak wortel, keju, dan sebagainya kayak gitu. Nah, untuk di alat-alat masak, aku masaknya itu pakai dua cara. Yang pertama itu aku pakai slow cooker, dan yang kedua aku pakai panci kayak gitu. Tapi nanti tergantung ya aku bakalan masak lewat apa kayak gitu. Tapi aku punya dua gitu. Nah, yang pertama aku ada sutilnya, apa sih, kayak spatulanya. Nah, terus ini pancinya. Nah, panci ini sih biasanya buat numis. Terus habis setelah numis kita kasih air, beras, lalu kita diemin beberapa saat supaya jadi bubur kayak gitu. Nah, ini alat masak yang pertama, yaitu spatula atau sutil dan panci kayak gitu. Pancinya tutupnya bening, jadi supaya bisa kelihatan gimana dalamnya kayak gitu. Nah, yang alat masak lainnya, aku punya slow cooker. Slow cooker ini kalau menurut aku fleksibel banget, karena masaknya itu bisa kita tinggal ya, jadi nggak harus kita tungguin terus-terusan gitu. Nah, aku punya slow cooker dari Baby Chef. Jadi ini tutupnya kaca, terus dalamnya seperti ini, dan kita juga dapat takaran kayak gini. Dalamnya kayak gini. Nah, di sini tuh dia ada timernya. Jadi menurut aku ini ngebantu banget kalau misalkan anaknya lagi nggak bisa ditinggal. Nah, jadinya masakannya yang kita tinggal kayak gitu. Jadi ini kita bisa timer sesuai yang kita inginkan. Ada 2 jam, ada 3 jam, ada 4 jam kayak gitu. Nah, setelah sudah matang, dia akan otomatis di keep warm. Jadi dia tetap hangat kayak gitu ya. Ini rekomen banget menurut aku kalau misalnya kita lagi nggak sempat untuk masak gitu ya, untuk numis-numis atau nungguin jadi bubur. Ini
Itu ngebantu banget sih menurut aku karena bisa ditinggal. Lalu selanjutnya setelah semuanya dimasak, aku punya ini hand blender ya. Jadi blendernya kita colokin terus kita blender di tempatnya atau di masakan yang sudah selesai jadi bubur. Karena kan anak aku itu kan baru 6 bulan ya, jadi otomatis makanannya tuh harus nggak boleh terlalu padat dulu karena kan dia dari ASI terus ke makanan padat ya, jangan terlalu padat banget, jadi mesti di blender dulu kayak gitu. Dan ini juga bisa blender MPASI kayak pure buah gitu, jadi nanti bisa dicampur ASI buahnya terus kita blender deh. Nah biar halus, terus karena di blender kan kadang suka ada yang gerinjel-gerinjel ya, tetap untuk kita saring kayak gitu. Jadi setelah semuanya dimasak, entah itu di panci, entah itu di slow cooker, nah ini fungsinya buat ngeblender makanan yang sudah jadi. Tapi jangan langsung di blender ya teman-teman, kita tunggu dulu beberapa saat matang, jadi keadaannya jangan terlalu panas banget kayak gitu. Ini juga berguna banget menurut aku karena nggak ribet, terus juga nyucinya gampang, cuma di ujung sininya aja nih yang dicuci gitu. Terus nggak ribet sih, ini beneran deh, ini mereknya itu Little Giant tuh. Lalu selanjutnya aku punya ini dia, aku punya food processor. Jadi ini gunanya banyak, ini tutupnya ya. Jadi ini ada beberapa fungsi sih. Jadi ada yang buat ini nih, buat meres jeruk, terus ada buat kayak larut juga tuh, dia gerinjal-gerinjal gitu, agak kasar kayak buat kayak parutan gitu ya. Terus ada saringan nih yang buat nyaring. Nah ini ada ulekan gitu deh, jadi nanti kalau misalkan mau ngulek bisa langsung pakai ini, terus mau nyaring juga bisa pakai ini gitu. Ini bahannya sih plastik, cuma enak sih. Ini juga ngebantu banget ya buat kita nyaring, buat kita bikin pure sari jeruk kayak gitu. Ini namanya food processor. Cuma maaf banget ya, semuanya ini kardusnya udah nggak ada karena udah aku bersih-bersihin dan udah aku cuci-cuciin karena untuk persiapan MPASI anakku besok kayak gitu. Jadi ini semuanya udah steril, udah bersih, dan ini lagi aku review buat teman-teman semua. Nah food processor ini juga setelah MPASI-nya di blender itu kan pasti ada yang gerinjal, jadi otomatis kita mesti saring nih pakai saringan ini supaya lebih halus kayak gitu. Nah aku juga punya ini nih, food container untuk nyimpen MPASI buat stok sih ya lebih tepatnya. Jadi ini kayak untuk stok itu, jadi nanti kita sekali masak biasanya buat 3 kali makan, pagi, siang, sore. Nah karena dia nggak bisa didiemin di suhu ruang karena cepet basi ya kayaknya atau gimana nggak tahu, tapi kita harus sediain food container ini buat narok MPASI itu gitu. Jadi nanti buburnya ditaruh di sini, terus kita taruh kulkas. Nah setelah ditaruh kulkas, kalau udah jadwalnya makan itu kita hangatkan lagi makanannya, jadi kita nggak perlu tuh bolak-balik masak, jadi kita langsung aja sekali masak terus kita simpan di sini buburnya. Nah setelah masuk kulkas kan otomatis dingin ya, terus kita hangatkan. Nah sebenarnya hangatkannya itu banyak cara ya, bisa ditaruh di rice cooker, terus ada juga dipakai kayak steamer gitu, kayak kukusan ya. Nah tapi ada juga ini nih, apa sih namanya, untuk penghangat. Nah ini juga bisa buat susu ya, buat hangatkan susu, buat hangatkan MPASI kayak gitu. Jadi dia ada 40 derajat itu buat hangatkan susu. Biasanya kan untuk asip ya, ASI perah yang di kulkas itu kan mesti dihangatkan gitu kan, itu pakai yang 40 derajat. Nah sedangkan untuk MPASI atau bubur kita pakai yang 70 derajat. Nah ini yang merek
crown ini juga berguna banget buat aku. Dari awal aku melahirkan aku langsung beli ini buat menghangatkan susu ASIP yang aku stok gitu ya, untuk diminum sama anakku. Ini juga ternyata berfungsi juga buat MPASI, alhamdulillah. Lalu ada lagi ini, sebenarnya sih ini tempat makan sih ya, terus tempatnya itu aku jadikan kayak untuk tempat penyimpanan gitu. Nah ini tempat penyimpanan kayak bumbu-bumbu gitu sih, kayak minyak evo, terus parsley, sama bumbu-bumbu kaldu kayak gitu. Terus sama ini ada bubur fortifikasi aku yang merek Promina kayak gitu. Ini buat nyimpan aja sih sebenarnya, tapi ini juga kepake buat nyimpen. Terus juga ada tutupnya, jadi nggak banyak semut yang masuk kayak gitu. Nah terus aku punya ini kayak apa, dot empeng gitu ya, tapi ini empeng makanan, bukan makanan, buah. Jadi ini juga berguna banget menurut aku biar nggak belepotan kemana-mana gitu ya. Jadi nanti buahnya dimasukin ke sini nih. Nah nanti anaknya tinggal ngenyot-nyot aja dari sini sama gigit-gigit, dan nanti sari-sari buahnya itu akan keluar dari bolong-bolongan ini tuh. Jadi nggak belepotan. Terus kalau misalkan anaknya sudah bisa genggam dengan baik, ini juga bisa, jadi dia bisa sambil megang-megang sambil mainan kayak gitu. Terus tapi kalau buat yang belum bisa banget, ini bisa aku pegangin, dipegang gitu, terus langsung disuapin ke anaknya buat digigit-gigit gitu, buat ngeluarin sarinya gitu. Ini biasanya dipakai buat kayak buah naga, jeruk, yang sari atau air buahnya itu banyak ya, jadi dia nggak langsung kemakan gitu semua buahnya, jadi sari-sari airnya akan kemakan lewat dari bolongan-bolongan ini. Nah yang terakhir ini penting banget juga, yaitu tempat makan. Nah ini harus banget ada ya tempat makan anak. Nah ini salah satu stok tempat makan anakku punya, karena alhamdulillah banget anakku dapat kado tempat makan tuh lumayan banyak ya, jadi kepake semua. Karena memang setiap hari kan mulai makannya, terus juga makin hari makin lama itu makanannya juga bertambah, jadi 3 kali sehari, yang tadinya paling cuma sekali sehari atau 2 kali sehari kayak gitu. Nah itu yang terakhir ya tadi, tempat makan. Jadi semua barang-barang yang aku punya ini semuanya aku pakai, karena kemarin sebenarnya aku udah coba pengenalan rasa untuk MPASI ke anakku kayak gitu. Jadi semuanya benar-benar kepake dan berguna banget. Dan aku juga semuanya ini aku beli di Shopee. Jadi kalian kalau misalkan pengen beli, nanti aku kasih linknya di deskripsi ya. Nah kalian bisa nanti klik aja linknya di situ untuk beli barang-barang tersebut gitu. Jadi sekian sharing tentang alat-alat MPASI yang aku punya, yang aku butuhkan, dan ini benar-benar kepake banget ya, kepake semuanya. Dan apalagi slow cookernya itu rekomen banget gitu. Oke, sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Jangan lupa di like video ini dan jangan lupa di subscribe, dan tungguin video aku yang selanjutnya. Oke, sehat-sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.